Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari Jumat tanggal 29 September 2023. Hari ini jumpa lagi bersama Dr. Seno dalam rangka penyelenggaraan ilahi giat-giat positif. Dalam hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah tindak pidana korupsi. Minggu lalu kita telah membahas tentang terminologi tindak pidana korupsi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi. Bahkan kita sudah membahas tentang tipologi karakteristik. Hari ini tepatnya di hari Jumat 29 September 2023 kita akan membahas tentang karakteristik daripada tindak pidana korupsi. Tindak korupsi merupakan extraordinary, artinya kejahatan yang luar biasa. Dikenal dengan istilah white crime atau kerah putih. Bukan berarti kerahnya yang putih, tetapi ini hanya istilah mengistilahkan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan luar biasa yang berkapasitas atau manusia-manusia pelakunya merupakan orang-orang yang sumber daya manusia yang terhormat, terdidik, bahkan memiliki kapabilitas yang sangat luar biasa. Namun dalam hal ini perilakunya yang sangat amat tidak manusiawi, perilaku yang menyimpang sehingga dapat merugikan imbasnya kepada masyarakat, kepada berbangsa dan bernegara, merusak kehidupan kebersamaan di masyarakat secara umum. Extraordinary ini sangat berbahaya, istilahnya bahaya laten. Kalau kita tidak sama-sama berkeinginan memberantas atau memangkas untuk tumbuh kembangnya perbuatan-perbuatan atau perilaku tindak pidana korupsi di masyarakat. Karena kenapa? Kejahatan ini sangat amat menggerogoti keuangan negara untuk kepentingan ambisi orang perseorangan, kelompok, bahkan kepada circle-nya atau kepada kelompoknya saja. Tidak memikirkan kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini sangat luar biasa, maka dibutuhkan yang namanya keinginan daripada good government atau keinginan daripada aparatur penegak hukumnya, undang-undang yang dipersiapkan untuk menangkis, melawan yang namanya momok daripada kejahatan yang luar biasa ini, sehingga ke depan supaya penegakan hukum daripada pemberantasan tindak pidana korupsi ini benar-benar disempurnakan untuk memberhanguskan perilaku tindak pidana korupsi di muka bumi ini. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa tindak pidana korupsi ini memiliki karakteristik daripada kejahatannya. Mengapa sampai tidak bisa diberantas atau mengapa amat sangat sulit untuk dipangkas? Perlu saudara-saudara ketahui bahwa karakteristik kejahatan korupsi sehingga tak mudah diberantas, yaitu satu, sulit dilihat. Nah, sulit dilihat ini tindak pidana korupsi ini gerakannya seperti siluman, sulit, barang ini sulit dideteksi dengan istilah low visibility, siluman.
sulit dideteksi, tidak tampak di permukaan. Kalau memang tidak benar-benar jeli kita mengawasinya, memonitornya, itu ciri khas karakteristik dari tindak pidana korupsi. Sulit dilihat, sulit dideteksi. Lalu dua, sangat kompleks. Nah, tindak pidana korupsi ini sangat kompleks, terlalu penuh dengan lika-liku, penuh dengan disamarkan kompleksitas. Lalu terjadi penyebaran tanggung jawab yang begitu berjamaah secara sistematis terstruktur. Lalu penyebaran korban yang luas. Penyebaran korban atau akibat dampak dari tindak pidana korupsi ini sangat amat begitu luas, meluas, berdampak kepada sosial kultural, berdampak kepada ekonomi, berdampak bahkan kepada religi atau agama. Kenapa saya bilang berdampak kepada agama juga? Karena para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini tentunya rasa beragamanya perlu kita pertanyakan, karena agama ini tentu akan mengajarkan kepada sebuah moral. Para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini tentunya kita pertanyakan moralnya. Kenapa demikian? Karena kita lihat para pemain atau pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini egonya terlalu dominan. Dia tidak memikirkan sesama, dia hanya memikirkan dirinya, pribadinya, ambisi pribadinya, dan kelompok berserta kalangannya saja. Lalu selanjutnya, hambatan dalam pendeteksian sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan para pelaku tindak pidana korupsi. Peraturan yang tidak jelas, ambigu ini, peraturannya tidak jelas. Maka ke depan kita menginginkan aturan dan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini ke depan harus lebih baik disempurnakan untuk supaya aparatur dalam melakukan tindakan dan penegakan hukumnya benar-benar dipayungi undang-undang tersebut. Lalu sikap mendua terhadap status pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Nah, itulah beberapa karakteristik yang ada dan keberadaannya di dalam tindak pidana korupsi. Mengapa dan sampai saat ini sulit untuk dilakukan pemberantasan dan pemangkasan, memberhanguskan apa itu tindak pidana korupsi, karena memiliki karakteristik yang khas daripada tindak pidana korupsi ini, maka disebut dengan extraordinary atau kejahatan yang luar biasa, dengan ciri khas penyebutan white crime atau kejahatan kerah putih. Bukan kerahnya yang putih, namun ini adalah sebuah pengistilahan bahwa kejahatan ini berkapasitas berkualitas kepada sumber daya manusianya yang dikategorikan manusia-manusia yang terdidik, terpelajar, dan terhormat, namun perilakunya yang sangat menyimpang. Maka dari itu, Dr. Seno di sini mengajak, mari kawan-kawan, mari saudara-saudara, kita sama-sama memiliki keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dari sekarang, dari diri pribadi, dari diri kawan-kawan terdekat, dari diri keluarga terdekat. Untuk itu, mari kita berantas korupsi dengan kita mengetahui pembelajaran dari materi tindak pidana korupsi, untuk kita berkeinginan melakukan pemberantasan korupsi dari diri kita pribadi. Sementara itu dulu, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan Fiat Yesus.
Bravo.